Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga semangat ya setelah libur dua bulan kurang lebih. Kuliah perdana di pekan pertama, hari pertama. Ini semoga semangat semua kuliahnya. Pada pagi hari ini kita akan memulai kuliah analisis numerik 1 ya. Kuliah analisis numerik 1 untuk pertemuan pertama, pekan pertama di semester ganjil 2021-2022. Nah, terkait analisis numerik 1. Ada analisis real, ada analisis numerik, apa ya Bu bedanya gitu ya. Kalau analisis real kalian mempelajari hal-hal terkait abstraksi di selang atau di semesta pembicaraannya adalah bilangan real gitu ya. Kalau yang di sini apakah bilangan numerik? Bukan ya. Jadi kalau di sini adalah penggunaan dari abstraksi yang ada di analisis real, yang ada di kalkulus 1, kalkulus 2, abstraksinya yang ada di analisis real 1 maupun analisis real 2. Nah, itu kita coba implementasikan ke dalam materi-materi atau bidang keilmuan numerik. Nah, begitu. Jadi ketahuan ya, guna dari kenapa sih saya harus belajar analisis real yang pembuktiannya bisa berlembar-lembar gitu ya. Nah, konsep yang kalian buktikan di analisis real itu yang akan digunakan di analisis numerik 1. Jadi kalau di analisis real kalian mencari buktinya, kalau di analisis numerik maka kalian akan mencari penggunaan dari teoremanya. Gitu. Jadi lebih tergambar gitu ya. Penggunaannya apa? Masa kita mencari membuktikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya? Pasti semua ada manfaatnya. Outlines. Jadi sudah saya kasih clue sedikit tadi bahwa yang akan kita pelajari di pertemuan pertama analisis numerik 1 ini adalah terkait konsep kalkulus. Jadi ada limit fungsi, kekontinuan fungsi, limit barisan. Jangan khawatir, limit fungsi dan kekontinuan fungsi yang kita pelajari adalah untuk fungsi satu variabel, yaitu y sama dengan fx ya. Akan terbatas pada fungsi satu variabel ini dulu. Kemudian untuk limit barisan ya, jadi selain fungsi saya juga punya barisan di kalkulus 2, harusnya kalian sudah belajar itu. Kemudian ada limit, kaitannya apa? Limit fungsi dan barisan, lalu ada fungsi diferensiabel, kontinu dan diferensiabel, ada teorema nilai rata-rata, teorema Rolle, ada terkait konsep-konsep integral, teorema nilai rata-rata, kekonvergenan deret. Nah, jadi kepakai semua ya konsep-konsep yang sudah dipelajari di kalkulus 1 dan kalkulus 2 di analisis numerik 1 ini. Langsung saja saya masuk ke materi limit fungsi. Jadi limit fungsi ya. Jadi limit. Limit itu berarti kaitannya nanti kalau saya bilang definisi akan berkaitan dengan apa? Epsilon dan delta gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi fx, limit saya punya begini, limit x menuju x 0 untuk fx sama dengan L, maka artinya apa? Artinya bahwa saya bisa mendapatkan untuk setiap epsilon ya, untuk ketika saya memilih satu epsilon atau banyak setiap epsilon ya di sepanjang semesta pembicaraannya, itu saya bisa mendapatkan delta positif, sehingga jarak antara x dengan x0 itu kurang dari delta yang mengakibatkan jarak antara fx dengan L kurang dari epsilon. Nah, ini penulisan lain. Selain menuliskan limit menggunakan x menuju x0, kalian juga bisa menggunakan limit h menuju 0 ya, menuju 0 untuk fx0 plus h sama dengan L. Ini saya rasa sudah pernah diperkenalkan di materi matematik di SMA ya, SMA atau MA. Jadi definisi limit yang mana Bu? Yang ini atau notasi limit yang ini atau yang ini? Sama saja. Notasi ini maupun notasi ini adalah notasi yang saling ekivalen ya. Jadi kalau x-nya menuju x0, maka kita bisa nyatakan dia sebagai limit h menuju 0 di sekitar x0 ditambah h gitu ya. Jadi kita nilai fungsinya di x0 ditambah h sama dengan L. Nah, x0 sendiri ini biasanya disebut sebagai pusatnya. Pusat dari limitnya gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi, gambarannya secara geometri seperti ini. Kalau saya punya fungsi y sama dengan fx, nah
Kalau ini tuh ceritanya untuk ini. Limit X menuju A untuk fx akan sama dengan L gitu. Artinya gimana? Jadi begini, yang tadi apa? Yang harus kita tahu dulu epsilon atau delta? Delta, epsilon ya. Jadi delta sendiri harusnya adalah merupakan delta sendiri adalah fungsi terhadap epsilon. Jadi delta itu bergantung terhadap epsilon. Artinya yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah epsilonnya. Oke? Jadi karena pusat limitnya di A, kita hitung fungsi fx di A, kita dapatkan L. Nah, L ini kita hitung epsilon sejauh epsilon ke atas dan epsilon ke bawah. Jadi jarak ini dan ini sama ya. Ini dan ini sama. Itu sama-sama epsilon. Oke. Kemudian ini kita cari petanya. Nah, ini harusnya ke sini dia. Ini harusnya di sini. Ini ada A min delta 1. Nah, yang ini adalah A plus delta 2. Jadi kalau L plus epsilon saya prapetakan atau saya inversekan terhadap fungsi fx, dapatnya A plus delta 2. Sedangkan L min epsilon saya inversekan terhadap fx, saya dapatnya A min delta 1 gitu ya. Bu, berarti kan jaraknya beda, Bu. Yang ini oke, saya kasih warna ini dan lebih kecil. Jadi yang ini jaraknya sejauh delta 1 gitu ya. Ini jaraknya sejauh delta 1, sedangkan ini sejauh delta 2. Deltanya berarti yang mana? Yang delta 1 atau delta 2? Deltanya pilih minimum dari delta 1 dan delta 2. Kenapa harus minimum? Kalau kita ambil yang dari gambar ini ya, kalau dari gambar ini, misalkan dari gambar ini, kalau kita lihat delta 1 dan delta 2 jelas lebih besar delta 1 ya, bukan delta 2. Jadi minimumnya adalah di delta 2. Kalau kita ambil minimumnya yang sama dengan delta 2 untuk kasus ini, maka saya bisa pastikan di sini delta 2 segini ya. Ini ya, segini. Ini daerah di sini itu akan masih berada di pita ini. Di pita L plus minus epsilon. Sedangkan kalau kita pilih yang maksimum atau delta 1, ini lebih besar gitu ya. Saya ganti dulu pakai hijau kayaknya biar kelihatan. Nah, kalau kita pilih yang delta 1 di sini, maka A plus delta 1 segini ya. Kalau saya tarik ke atas, begini, lalu ini saya proyeksikan ke sana, maka daerah ini sudah tidak masuk ke dalam, ya, yang nilai yang di sini sudah tidak masuk ke dalam pita L plus epsilon sama L min epsilon, gitu. Jadi kita tidak bisa jamin bahwa dia ada di pita ini. Bagaimana cara menjamin bahwa deltanya, proyeksi A min delta dan A plus delta tetap ada di pita ini? Dengan cara memilih deltanya adalah minimum dari delta 1 dan delta 2. Ya, ini mengingat-ingat kembali materi yang ada di kalkulus 1. Oke, kemudian masuk ke kontinuan fungsi. Nah, limit itu sebetulnya kaitannya sama continue. Kenapa kita mempelajari limit dulu sebelum mempelajari continue? Karena untuk kekontinuan sendiri itu kita bilang bahwa fungsinya continue di titik x sama dengan x0 jika limitnya di limit di x menuju x0 untuk fx itu sama dengan fx0 ya. Jadi kalau tadi ini L, nah ini sekarang harus sama dengan fx0 sendiri. Nah, jadi fungsi itu continue. Kalau kita bilang fungsi continue, maka kita harus bisa jamin bahwa dia continue di setiap titik. Di setiap titik X di S. Kita kembali ke sini sedikit. Oke, jadi gambar limit ini cukup bagus. Kenapa saya memilih ini ya? Oke. Mana tadi? Hapusnya. Oke, sebentar saya Ctrl L sebentar. Oke, hapusnya saya ada di sini ya. Biar cepat bersih. Oke, kita mulai lagi. Nah,
Saya kembali lagi ke fungsi yang di sini. Ini adalah fungsi fx. Nah, perhatikan bahwa di A ini dia bolong ya. Di A ini dia bolong. Bolong itu artinya L itu sebetulnya nggak masuk ke daerah range dari fx gitu. A juga tidak masuk ke dalam daerah domain dari x. Jadi artinya di A itu dia tidak terdefinisi. Nah, kalau bolong begini artinya fungsi fx tidak kontinu di titik x sama dengan A. Paling gampangnya kita bilang fungsi itu tidak kontinu jika untuk menggambarnya kita perlu mengangkat pena gitu. Jadi kita tidak bisa menggambar hanya dengan satu kali goresan. Nah, ketika kita harus menggambar kurva tersebut dengan mengangkat pena di suatu titik gitu ya, atau di beberapa titik, maka fungsi tersebut adalah bukan fungsi yang kontinu. Nah, contohnya adalah di kurva ini. Di A itu bolong dia. Di A bolong artinya apa? Artinya ketika mau gambar grafik fx ini saya harus nulis set. Di sini saya angkat sedikit pena saya lalu saya goreskan selanjutnya. Ya. Oke. Kemudian turunannya dari definisi kekontinuan fungsi, kita bisa menyatakan apakah fungsi f merupakan anggota dari keluarga himpunan fungsi yang memiliki turunan n buah turunan pertama kontinu atau tidak ya. Jadi kalau CNN ini bisa diganti dengan sembarang bilangan asli ya, sembarang bilangan asli. Jadi turunan pertama, kedua, ketiga sampai tak hingga. Ada juga sampai tak hingganya. Contohnya fungsi yang masuk ke dalam C tak hingga di semua di bilangan real itu adalah ini. Fx sama dengan cos x ya. Fx sama dengan cos x, ini f-nya adalah anggota dari C tak hingga untuk bilangan real gitu. F anggota dari keluarga kurva yang bisa diturunkan sampai tak hingga kali dan masih kontinu, dan kontinunya di semua bilangan real gitu. Coba ya, kalian turunkan aja sekali. Turunan pertamanya fx sin x adalah min sin x. Turunan pertamanya turunan pertamanya min sin x adalah min cos x gitu ya. Nah, fx adalah cos x ya. Ini saya kurang geser memang. X sama dengan cos X dan seterusnya. Nah, kalian bisa cari sampai F100 pun dia akan bolak-balik kosin-kosin gitu ya. Plus minus dan kita bisa jamin bahwa F-nya itu merupakan anggota dari keluarga kurva yang dapat diturunkan sampai tak hingga kali. Nah, bisa nggak Bu kalau misalkan hanya selang tertentu saja yang kita bicarakan kekontinuannya? Boleh, jadi kita nuliskannya adalah CN di selang AB. Oke, saya beri contoh sedikit biar lebih paham. Buktikan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 4/3 adalah anggota dari keluarga kurva yang punya turunan pertama kontinu di selang min 1 sampai 1. Oke, kita tahu bahwa fx sendiri, x pangkat 4/3 ini kontinu di R sebenarnya ya, atau lebih khususnya dia kontinu di min 1 sampai 1. Ini dia juga kontinu ya. Jadi kita juga bisa tuliskan kita bisa tuliskan dia di selang ini. Jadi kontinu di selang min 1 sampai 1. Oke. Kemudian kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama x pangkat 4/3 adalah 4/3 x 1/3 gitu ya. Ini juga masih kontinu di selang min 1 sampai 1. Oke. Jadi sampai turunan pertama dia masih kontinu. Turunan keduanya, turunan kedua fx-nya adalah 4/9 x pangkat min 1/3. Nah, ini x pangkat min 1/3, atau bisa saya tuliskan sebetulnya dia jadi begini biar lebih enak. 4/9 x 1/x1/3.
Nah, 1/x⁻³ ini kalau x-nya 0 artinya dia udah nggak kontinu ya. Jadi ini tidak kontinu, di x sama dengan 0. Dan x sama dengan 0 ini adalah elemen dari -1 sampai 1. Jadi ketika ada satu titik saja yang membuat fungsinya tidak kontinu, maka fungsi tersebut tidak kontinu di selang tersebut. Jadi turunan fx yang masih kontinu hanya sampai turunan pertama, sehingga fx adalah anggota dari keluarga kurva yang turunan pertamanya kontinu pada selang -1 sampai 1. Sedangkan selang turunan kedua, ketiga, dan seterusnya tidak kontinu, terutama di titik x sama dengan 0. Oke, nah ini kekontinuan fungsi. Oke, cara jawabnya ya. Oke, kemudian kayaknya lebih enak begini ya. Kemudian limit barisan. Nah, zoom out. Oke. Limit barisan. Nah, kalau tadi kita ngomongin limit fungsi, sekarang ada namanya limit barisan. Jadi, kalau fungsi itu kan biasanya harus punya nilai x, harus punya teman y gitu ya, dan y-nya atau x-nya tidak boleh mendua. Jadi 1y tidak boleh untuk 2x, itu baru dinamakan fungsi gitu ya. Definisi limit barisan. Jadi kalau saya punya barisan tak hingga, maka barisan ini kita sebut memiliki limit L yang bisa kita tulis n menuju tak hingga dari xn sama dengan L jika terdapat epsilon positif. Jika untuk sembarang epsilon positif terdapat bilangan positif n, sedemikian sehingga n kecilnya lebih besar dari n besar yang mengakibatkan jarak antara xn ke L kurang dari epsilon. Jadi ini sedikit masih mirip dengan definisi limit fungsi, hanya saja kalau limit barisan itu yang kita lihat adalah ekornya gitu ya, di n-nya, n menuju tak hingganya. Jadi kalau saya punya barisan U1, U2, U3, U4, U5 sampai U100, nah yang saya lihat adalah n yang menuju tak hingganya, bisa n100 atau n1000-nya gitu ya. Oke, jadi limit n menuju tak hingga dari xn sama dengan L ya. Yang kita lihat adalah ekornya. Apakah ekornya menuju ke suatu nilai atau tidak? Saya tidak peduli kepalanya, saya lihat ekor ke belakangnya. Dia menuju ke suatu nilai atau tidak. Nah, definisi secara formalnya maka kita peroleh ini. Kalau saya bisa mendapatkan untuk semua epsilon, saya bisa mendapatkan bilangan positif yang berkaitan dengan epsilon ya. Jadi kalau tadi di limit fungsi itu delta, sekarang adalah bilangan positifnya itu fungsi dari epsilon, sehingga saya bisa dapatkan n itu selalu lebih besar daripada n besar gitu. Jadi bilangan n menuju tak hingga kita tadi itu selalu lebih besar daripada n epsilon itu, dan xn-nya min L juga kurang dari epsilon gitu. Nah, jika barisan tak hingga memiliki nilai limit gitu ya. Jadi kan namanya nilai limit itu bisa ada bisa enggak ya. Jadi kalau barisan ini memiliki nilai limit, L-nya ini ketemu gitu ya, maka barisan ini kita sebut sebagai barisan yang konvergen. Penulisan lain dari 3 adalah xn menuju L saat n menuju tak hingga. Dan ini juga ekivalen, n menuju tak hingga untuk xn min L sama dengan 0. Jadi jarak xn ke L atau xn dikurangi L makin lama itu akan menuju ke 0 gitu. Nah, filosofinya agak menarik sebetulnya. Kenapa ekornya saja yang dilihat gitu ya. Jadi kepalanya mau sebesar apapun gitu ya, kalau ekornya tidak konvergen, tidak menuju ke suatu nilai, maka kita bisa bilang bahwa barisan tersebut adalah barisan yang divergen gitu. Tapi kalau kepalanya masih belum beraturan, tapi ketika n tak hingganya itu ternyata dia mendekati 0 gitu ya, artinya kita bisa bilang bahwa barisan tersebut adalah barisan yang konvergen gitu ya. Jadi tidak selamanya yang di belakang itu tidak penting ya. Jadi kita bayangkan bahwa sebuah barisan itu adalah orang gitu ya, orang yang dengan pikirannya masing-masing
yang di kepala untuk melihat limitnya, untuk melihat arah barisan di tak hingganya itu ternyata tidak hanya kepalanya yang dilihat, malah bisa jadi kepalanya tidak dilihat, yang dilihat adalah anak buahnya yang di belakang gitu ya. Apakah anak buahnya yang di belakang ini bisa konvergen ke suatu nilai atau tidak gitu. Jika anak buahnya di belakang tidak konvergen ke suatu nilai, ya berarti artinya barisan tersebut atau himpunan barisan tersebut, barisan tak hingga tersebut adalah barisan yang divergen, dan biasanya kita tidak menginginkan itu. Yang kita mau adalah barisan yang konvergen, jadi kita bisa tahu polanya di tak hingganya dia menuju ke suatu nilai. Kalau divergen kan kita nggak tahu ya di tak hingganya dia menuju ke mana. Kemudian kita bisa definisikan juga barisan error. Jadi kalau barisan error itu adalah selisih dari xn dengan L di setiap n-nya. Jadi kalau kepalanya dikurangin L, ketemu selisih U1 dikurangin L, ketemu selisih U2 dikurangin L, ketemu selisih U3 dikurangin L, ketemu selisih sampai U tak hingga dikurangi L, ketemu selisih, dijumlahkan, nggak perlu dijumlahkan, dituliskan saja sebagai barisan gitu ya, dengan koma, maka kita sebut barisan itu adalah barisan error. Oke. Kemudian ini adalah apa kaitannya Bu antara, kita tadi sudah ngomongin limit fungsi, lalu sekarang kita ngomongin limit barisan, kaitannya apa? Nah, kaitan limit fungsi dan barisan ya. Jadi kalau fungsi f(x) terdefinisi pada himpunan S, di mana x0 ini elemen S, pensil saya kemana ya? Nah ini. Jika f(x) terdefinisi pada himpunan S dan x0 elemen S, kedua pernyataan berikut saling ekivalen. Jadi kalau f continue di x0, maka limit x menuju, jika f continue pada x, fungsi f continue pada x0, artinya apa? Artinya limit x menuju tak hingga untuk xn juga sama dengan x0 ya. Jadi limit xn menuju x tak hingga juga menuju x0. Maka jika ini, maka limit n menuju tak hingga dari fx0 sama dengan fx0 ya. Jadi ini saling ekivalen saja. Kalau kita sebut f continue di x0, kita bisa jamin jika x ini, maka fx0 juga fxn sama dengan limit xn menuju tak hingga dari fxn sama dengan fx0. Oke. Selanjutnya adalah teorema yang sering kita gunakan ya. Teorema yang sering digunakan terutama di numerik. Ada yang namanya teorema nilai antara. Jadi kalau saya punya fungsi f yang dia anggota dari keluarga kurva C, artinya dia bisa diturunkan sekali ya. Punya turunan pertama yang kontinu di selang AB, dan L adalah sebarang nilai antara FA dan FB, maka terdapat C di antara selang dan AB sedemikian sehingga FC sama dengan L. Maksudnya bagaimana Bu gitu ya. Jadi kalau saya punya begini, saya punya F gitu ya, saya punya, oke, ambil saja seperti fungsi yang tadi, ini fx, saya punya begini. Nah ini A gitu ya, ini B gitu. Jadi saya punya fx, dia terdefinisi di selang AB dan turunannya juga kontinu, maka terdapat C di selang AB, C-nya di antara AB gitu ya, sehingga FC itu akan sama dengan L ya. Jadi A ini kan saya punya di sini FA ya, gitu ya. Yang di sini saya juga punya FB ya. Nah, artinya kalau fx ini fungsi yang kontinu, baik fungsinya atau turunan pertamanya di selang AB, maka saya bisa dapatkan FL. Kalau saya ambil sembarang C di sini, katakan C-nya di sini, maka saya bisa jamin FL akan ada di sini. FC yang sama dengan L itu akan ada di situ. Gitu. Ya, maunya begitu. Jadi kalau ada, jadi C itu berada di antara A dan B gitu loh. Ada di antara FA dan FB gitu. Menarik ya? Apakah hanya berlaku untuk fungsi monoton naik dan monoton turun, Bu? Tidak. Fungsi apapun yang tidak naik dan turun saya rasa bisa menggunakan teorema nilai antara ini ya. Oke, contoh soal kedua. Misalkan saya punya fx sama dengan cos x min 1 pada interval 0,1, buktikan bahwa terdapat x yang memenuhi fx sama dengan 0,8. Lakukan pula fungsi fx pada interval 1,25. Gimana cara ngeceknya? Ya ambil saja a-nya itu 0, ambil saja b-nya itu 1. Kemudian kalian cek FA-nya berapa berarti? Cos 0 min 1 sama dengan cos min 1 ya. Lalu B-nya adalah F1, dimana dia adalah cos
1 min 1, yaitu cos 0, yaitu nilainya 1, gitu ya. Nah, cos min 1 nilainya berapa? Rumit Bu. Jangan kalau rumit jangan pakai yang rumit, gitu triknya. Nah, saya pakai hapus dulu. Apa hapus saya nggak ada ya? Saya pakai ini dulu deh, delete aja deh. Jadi A-nya jangan ambil 0 gitu. Nah, ambil berapa? Ya yang masih ada di selang itu. Oke. Nah, begini. Jadi antara 0 dan 1. 0 dan 1. Oke, kalian bisa pilih kalau pi per 2, pi itu 3,14 ya. Saya bagi 4 aja. Pi per 4. Pi per 4 atau pi per 4 itu apa? Pi per 4 itu 45 derajat ya. Jadi F-nya adalah F pi per 4 1 ya, ini pi per 4. Pi per 4 min 1. Cos pi per 4 min 1. Kalian bisa pakai cos oke, aturan cos ya, juga bisa. Jadi nanti akan terbukti bahwa dia antara atau begini saja, jangan pakai ini, mungkin lebih mudahnya. Sebentar, saya hapus dulu. Jadi di sini, nah, cos X min 1. Cos X itu kurvanya gimana? Cos X begini ya, begini, dia antara 1 dan min 1 gitu ya. Ini kok kepotong ya. Oke. Lalu X nya antara potong ya, jelek sekali ya, karena kita langsung pembahasan yang di bawah, saya sudah tuliskan di bawah, kurvanya lebih bagus. Jadi fungsi fx cos x min 1 kontinu pada 0,1, maka kita gunakan antara cos 0 sama cos 1 ya. Nah, ini adalah fungsi cos, fungsi yang biru ini adalah fungsi cos yang saya plot di 0 sampai 2,5. Kalian bisa lihat fungsi cos, fungsi ini fungsi cos min 1, cos x min 1. Jadi kalau cos X itu begini, ini di 1 dan min 1 gitu ya. Ini 0 ketika dia nilainya pi per 2 gitu ya. Yang ini dia nilainya 1 ketika 2 pi ya. Nah, di sini min 1 ketika min pi ya. Ketika cos X min 1 artinya apa? Artinya fungsinya saya geser ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Saya geser ke kanan sejauh 1 satuan. Jadi nilai 1 di sini 0 akan bergeser ke nilai 1. Nah, ini jadi kalian bisa gambarkannya begini. Ini 1. Jadi dia akan begini. Nah, geser ke yang ini. Yang 0 yang di sini. Oke. Bentar. Jadi nilai 1 yang di sini akan geser ke 0,1 akan menjadi 1,1 di sini. Gitu. Ini tinggal diteruskan begitu. Nah, kalau diplot lebih bagus pakai yang ini. Jadi dia di 1,1 melewati 1,1-nya di 1, lalu saya plot 0 sampai 25 dapatnya begini gitu ya. Jadi walaupun tanpa pakai software seharusnya juga bisa ya memplot sederhana. Kemudian kita harus mencari bahwa untuk L 0,8 itu akan terdapat C antara 1 sampai 2,5 ya. Jadi gimana? Demikian pula yang mau kita buktikan tadi apa? Yang mau kita buktikan adalah terdapat X yang memenuhi Fx sama dengan 0,8 di 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1 berarti semesta pembicaraan kita atau rentang yang kita bicarakan ini sekarang yang ini ya. Ini ya. Nah, rentangnya sekarang yang di sini. Kita mau lihat antara selang 0 sampai 1 ada nilai 0,8 dan X-nya itu berada di selang 0,1.
1. Betul ya? Dan ini sudah dijamin oleh teorema nilai antara gitu. Nah, ini bisa di slideshow. Bentar. Oke. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke keterdiferensiabelan dan kekontinuan diferensiabel di materi selanjutnya ya, di video pembelajaran selanjutnya.